Aku selalu percaya, tidak ada suara yang lebih sunyi daripada suara hati perempuan yang dikhianati. Begitu pula yang kurasakan malam itu, ketika langkah Mulyono suamiku masih terasa hangat di lantai marmer rumah besar kami di Bukit Darmo Golf. Namun kehangatannya tak lagi menyentuhku. Ia lebih sering menyentuh ponselnya, atau wanita muda yang kini menjadi sekretarisnya. Entahlah, aku berhenti menghitung sejak detik pertama naluriku tahu bahwa ia tak lagi pulang untukku. Namun justru pada malam seperti itu, ketika neraka rasanya menetes melalui atap rumah yang mahal, aku bertemu pandang dengan Revan, sopir keluarga, yang sama sekali tidak bermaksud mencuri hatiku. Ia hanya mengantarkan koper majikannya, membuka pintu, mengangguk sopan. Tapi entah bagaimana, ada sesuatu di matanya, seperti ia sedang membaca retak pada diriku, yang bahkan tak terdengar olehku sendiri. Dan pada saat itu, tatapan Revan yang awalnya tampak biasa saja mendadak berubah, seperti sentuhan halus yang tak terlihat merapikan kekacauan dalam diriku. Sentuhan tanpa wujud, namun begitu memabukkan. Aku mengalihkan wajahku cepat-cepat, menghindari perasaan yang belum boleh tumbuh. Revan masih terlalu muda, terlalu polos, terlalu berbahaya bagiku yang hatinya sedang pecah dan kehilangan arah. Tapi ia berbeda dari laki-laki lain yang pernah kulihat. Ada ketegasan dalam caranya diam, ada kepedulian dalam caranya memperhatikan tanpa melanggar batas. "Kapan Pak Mulyono pulang, Bu?" tanyanya hati-hati. "Entahlah," jawabku lirih. Seperti biasa. Revan tidak menjawab. Mungkin ia tahu, mungkin ia berpura-pura tidak tahu. Tapi keheningan darinya justru lebih menenangkan daripada 1000 kata penghiburan. Malam itu aku berdiri di depan cermin besar di kamar tamu. Cermin yang tidak pernah berbohong, tidak pernah pura-pura. Cermin yang sudah terlalu sering melihat aku menunggu, menahan air mata, mengumpulkan sisa harga diri yang dibuang seolah bukan milikku. Namun malam itu berbeda. Ada jejak pandangan Revan yang masih menempel di pipiku. Aku merasakan sebuah retakan kecil dalam diri, perlahan melebar menjadi sesuatu yang asing. Sebuah bisikan lembut bahwa hidupku sedang berada di ambang perubahan. Baik atau buruk, aku belum tahu. Yang pasti, malam itu cermin menjadi saksi momen pertama aku membiarkan hati ini terbuka untuk seseorang yang seharusnya tak pernah kucoba dekati. Keesokan paginya, Surabaya terasa seperti kota yang berbeda. Udara Bukit Darmo yang biasanya kering, kini seperti menyimpan lembab yang tak biasa. Dan aku, entah kenapa, merapikan rambut di depan cermin lebih lama daripada hari-hari sebelumnya. Seolah ada seseorang yang perlu kusiapkan wajah terbaikku. Padahal itu seharusnya tidak terjadi, bukan untuk seorang sopir muda berusia 23 tahun. Revan menungguku di garasi, seperti biasa. Namun caranya memandangku pagi itu berbeda, lebih hati-hati, lebih dalam, seakan ia tengah memastikan sesuatu yang tak boleh ia ucapkan. Ia membukakan pintu mobil, dan jemarinya tanpa sengaja menyentuh ujung tanganku. Sentuhan yang mestinya biasa saja, setara dengan angin lewat. Namun justru memercikan panas yang menelusup seperti garis api tipis ke pergelangan tanganku. Sentuhan sekilas itu seperti ritual purba, sederhana namun memabukkan, membuat seluruh tubuhku seolah mengingat bagaimana rasanya dicintai, disentuh, dan diinginkan. Sesuatu yang telah lama hilang dari rumah besar ini. "Aduh, maaf Budina." Revan menarik tangannya cepat, wajahnya memerah, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada kilatan yang sama seperti semalam, perhatian yang tidak pantas, namun tidak bisa dicegah.
Tidak apa-apa, Van, kataku pelan. Hanya tersentuh. Tapi hatiku tidak hanya tersentuh. Ia seperti disadarkan bahwa ada ruang dalam diriku yang sudah terlalu lama dibiarkan kosong. Ruang yang kini perlahan diisi kehadiran seorang pria yang mestinya hanya ku kenal sebagai karyawanku. Perjalanan menuju Tunjungan Plaza pagi itu sepi. Mobil melaju mulus, hanya diselingi musik yang seharusnya tidak terasa semesra itu. Aku mencuri pandang ke pantulan Revan di kaca spion depan. Garis rahangnya, cara ia menahan napas setiap kali aku bergerak sedikit. Dan aku merasakan sesuatu yang tidak boleh kubiarkan tumbuh. Namun sesuatu itu tetap tumbuh, tanpa permisi. Saat berhenti di lampu merah di perempatan Jalan Basuki Rahmat, aku mendengar suaranya pelan, hampir berbisik. Bu, kalau ada apa-apa, saya siap bantu. Apa saja. Kata, apa saja, itu mengguncangku. Bukan karena keberaniannya, melainkan karena aku memahami maksud yang ia sendiri mungkin tidak sadar ia ucapkan. Ia menawarkan lebih dari sekadar bantuan teknis. Ia menawarkan dirinya. Wujud, perhatian, dan seluruh potensi bahaya yang melekat padanya. Aku menatap pantulan matanya dari kaca spion. Dan ia menatap balik. Lama. Dalam. Tidak sopan tapi juga tidak bisa kuhentikan. Kami tidak menyentuh. Tetapi pikiran kami sudah saling menyentuh. Ketika mobil berhenti di parkiran, aku hampir tidak ingin turun. Rasanya seperti meninggalkan sesuatu yang mulai hidup di dalam mobil itu. Tapi aku turun juga, mencoba bersikap normal. Namun sebelum aku benar-benar melangkah pergi, Revan memanggil pelan. Bu, Dina. Aku menoleh. Kalau ada yang bikin ibu sedih, ibu nggak perlu jalan sendiri. Nada suaranya merendah, hampir seperti belayan. Revan. Kadang, seseorang hanya ingin didengar. Itu saja. Kalau begitu, ia mendekat sedikit. Suaranya nyaris menyentuh telingaku. Saya siap mendengarkan, kapanpun ibu butuh. Kakiku lemas. Napasku terhenti. Suara itu adalah undangan yang tidak terang-terangan, namun jelas seperti angin panas yang menyingkap tirai kamar gelap. Aku berbalik pergi, tidak berani melihat wajahnya lagi. Aku tahu satu hal pasti, di balik cermin yang semalam menjadi saksi retak pertama hatiku, seorang pria muda kini berdiri di ambang pintu jiwaku. Menunggu aku mengizinkannya masuk, atau menolak dan hancur karenanya. Namun sesuatu dalam diriku berbisik, pintu itu sudah mulai terbuka tanpa kusadari. Hari itu berlalu seperti bayangan panjang yang enggan pergi dari mataku. Sepanjang siang, sepanjang aku berusaha bekerja, aku terus memikirkan cara Revan mengucapkan kalimatnya. Pelan, rendah, seperti embusan napas yang menghangatkan bagian dalam tenggorokanku. Aku mencoba menepisnya, tetapi setiap kali aku berkedip, mata itu kembali hadir. Muda, tajam, namun penuh rasa hormat yang nyaris membuatku runtuh. Malam jatuh dengan cepat, terlalu cepat. Rumah besar Bukit Darmo terasa sepi, seperti sedang menyimpan bisikan yang menunggu untuk meledak. Aku duduk di ruang tamu, lampu redup, hanya ditemani dengung pendingin ruangan. Ketika suara mobil Revan masuk ke garasi, jantungku berdebar seperti hendak pecah. Ketika langkah Revan mendekat, dan aku merasakan tubuhku bereaksi lebih dulu daripada pikiranku, hangat, gelisah, dan haus akan sesuatu yang bahkan belum pernah kumiliki sejak bertahun-tahun lalu. Pintu ruang tamu terbuka perlahan.
Revan berdiri di ambang, dengan keringat tipis masih menempel di pelipisnya, entah karena tugasnya atau karena ia gugup. "Ibu, sudah makan?" "Belum," jawabku terlalu cepat. "Tidak lapar." Ia menutup pintu, melangkah masuk, dan entah mengapa malam terasa berubah sejak detik itu. Ada sesuatu dalam gerakannya, dalam tatapan yang ia tahan supaya tidak berlebihan, tetapi tetap saja menyentuhku dari jarak jauh. "Kalau ibu butuh teman bicara," aku memotong pelan. "Aku butuh seseorang yang mendengar tanpa menghakimi." Revan menunduk, lalu duduk di kursi seberangku. Jarak kami hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti sedang duduk di sisi tebing, yang satu hempasan saja bisa membuatku jatuh. "Aku lelah, Van," bisikku. Lelah dicurangi, lelah diam, lelah merasa sendirian di rumah seluas ini. Revan mengangkat wajahnya, matanya memerah menahan sesuatu. Kemarahan yang bukan untukku, tapi untuk lelaki yang seharusnya menjagaku. "Kalau ibu mengizinkan, saya bisa jadi orang pertama yang ada buat ibu." Kata itu, mengizinkan, seperti kunci yang menunggu diputar sejak lama. Dan aku tahu, jika aku memutarnya malam ini, tidak ada jalan untuk kembali. Aku berdiri, berjalan melewati Revan menuju cermin besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Cermin yang sama yang selama ini memantulkan sepi dan air mata, yang kupendam sendirian. Kini cermin itu memantulkan aku. Dan Revan yang perlahan berdiri di belakangku. Aku bisa melihatnya menahan napas. Aku bisa merasakan ia ingin menyentuh, tapi tidak berani. Dan aku justru ingin disentuh. "Van," panggilku pelan, tanpa menoleh. "Iya, Bu." "Aku tidak ingin sendirian malam ini, Van." Pernafasannya terdengar patah. Nadinya terlihat jelas di lehernya. Ia menunggu aku menyuruhnya pergi atau mendekat. Aku mengulurkan tangan ke belakang, mencari jemarinya. Ketika jemari kami akhirnya bersentuhan, dunia terasa runtuh dengan indah. Revan menggenggam tanganku perlahan, seperti menyentuh benda paling rapuh dan paling suci sekaligus. Genggaman itu bukan hanya hangat. Itu adalah janji, juga pengakuan. Kami tidak berciuman. Tidak langsung. Yang terjadi lebih membakar dari itu. Revan berdiri di belakangku, tubuhnya mendekat, napasnya jatuh di sisi leherku. Jemarinya naik ke pundakku. Pelan, gemetar, namun penuh hasrat yang ia tahan mati-matian agar tidak menakutiku. Sentuhannya seperti helai kain tipis yang diseret di kulit basah. Lambat, panas, dan menimbulkan listrik di setiap jengkal pori-poriku. Aku menutup mata, membiarkan tubuhku mengingat caranya menjadi hidup kembali. "Budina," suaranya pecah. Saya nggak mau salah langkah." Aku tersenyum samar di depan cermin. "Kalau begitu, ikuti langkahku." Aku memutar tubuhku, menghadapnya. Dan Revan membeku. Seolah tidak siap menghadapi kedekatan yang selama ini, hanya ia bayangkan diam-diam. Kuberanikan diri meletakkan telapak tanganku di dadanya. Jantungnya berdebar begitu keras, hingga terasa menekan telapak tanganku. Ia menelan ludah. Matanya tak sanggup lepas dari bibirku. "Van." "Iya, Bu." "Peluklah aku." Pelukan itu terjadi seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Kaget. Deras.
namun terasa benar. Tubuhnya hangat, kuat, tetapi penuh hormat. Aku menyandarkan wajahku di dadanya, merasakan aroma sabun, keringat muda, dan nafas yang belum stabil. Pelukan yang awalnya lembut berubah perlahan, menjadi lebih erat, lebih jujur, lebih terlarang. Di dalam pelukan itu, rumah besar ini terasa mengecil, menyisakan hanya dua jiwa yang sama-sama terluka dan sama-sama ingin disembuhkan. Kami masih berdiri saling memeluk di depan cermin. Aku dengan luka yang masih basah, Revan dengan cinta yang baru tumbuh. Dan aku tahu inilah awal dari malam yang akan membuka tabir-tabir diriku, yang selama ini tertutup rapat. Malam yang akan membawa kami ke batas yang tak mungkin lagi kami kembalikan. Aku tidak tahu siapa yang lebih dalam tenggelam malam itu. Aku yang terlalu lama haus akan kelembutan. Atau Revan yang terlalu lama memendam perasaan yang tidak boleh ia miliki. Yang kuingat hanyalah detak jantung kami yang seperti saling memanggil. Dan udara ruang tamu yang terasa berdenting. Seolah dinding-dinding rumah itu menahan napas menyaksikan kami. Pelukan itu berubah perlahan menjadi sesuatu yang lebih intim. Revan merenggangkan pelukannya. Menatap wajahku seolah ia sedang mencari izin yang tidak berani diucapkan. Matanya bergerak dari mataku ke bibirku. Lalu kembali naik. Ragu. Namun penuh keinginan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ketika jarak di antara kami pecah oleh keberanian kecil, bibir kami saling mendekat. Saling mencium tanpa bersentuhan lebih dulu. Sebuah tarikan magnet yang membuat seluruh tubuhku bergetar, sebelum sentuhan itu benar-benar terjadi. Saat bibirnya menempel di bibirku, dunia seperti berhenti sejenak. Tidak ada suara selain desahan pelan yang lolos dari tenggorokanku. Tidak ada rasa selain kehangatan yang seperti menjalar dari bibir, turun ke dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ciuman itu tidak liar, tidak kasar, justru terlalu hati-hati. Seperti ia mencium sesuatu yang dianggapnya terlalu berharga. Bu, suaranya bergetar saat kami berpisah sepersekian detik. Panggil aku Dina, bisikku. Ia mengangguk. Wajahnya merah. Tetapi desirnya tidak berkurang. Dina, ia mengulang dengan suara serendah bayangan lampu. Kalau saya berlebihan, tolong ingatkan aku. Terlambat, jawabku pelan. Menarik wajahnya kembali untuk menciumku. Ciuman kami kali ini lebih dalam, lebih jujur. Revan memeluk pinggangku, dan tubuhku bergerak mendekat tanpa kusuruh. Kurasakan kekuatan dan kelembutannya bersamaan. Perpaduan yang membuatku ingin hilang dalam dirinya. Tangan Revan naik ke punggungku, menyusuri garis tubuhku dengan perlahan, seperti membaca kitab suci yang tak boleh terburu-buru. Setiap sentuhannya simbolik. Tiada yang vulgar, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Aku memimpin langkah, menggandeng tangannya menuju kamar tamu. Kamar yang selama ini hanya menjadi tempat menyembunyikan sepi. Lampu kamar temaram. Tirai bergoyang perlahan tertiup angin malam. Dan cermin besar di dinding memantulkan bayangan kami yang saling menahan gejolak. Dina. Revan memanggilku dengan suara yang hampir runtuh. Saya
Saya takut ini salah. Yang salah bukan kita, jawabku. Yang salah adalah semua luka yang membawaku sampai ke titik ini. Ia terdiam, lalu menutup pintu kamar pelan-pelan. Seperti seseorang yang memasuki dunia yang tak boleh dijamah sembarangan. Kami berdiri di depan cermin yang sama. Cermin yang bertahun-tahun hanya memantulkan kehampaan. Kini, cermin itu memantulkan sesuatu yang berbeda. Kehangatan, kerinduan, dan keberanian untuk merelakan diri jatuh. Revan menyentuh pipiku dengan punggung jarinya. Sentuhan itu sederhana, namun justru terasa paling membuatku lemas. Perlahan ia menurunkan tangannya ke leherku, lalu ke pundakku. Seolah setiap sentuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan penuh hormat. Aku menutup mata, merasakan setiap geraknya memasuki celah-celah diriku yang paling sunyi. Dia menunduk, mencium keningku lama. Ciumannya seperti permohonan maaf atas seluruh luka yang tidak ia buat. Tetapi ia siap untuk menyembuhkan. Kemudian bibirnya bergerak ke pipi, lalu ke sudut bibir, lalu kembali ke bibirku dengan tekanan yang lebih dalam. Aku menarik napas panjang, merasakan tubuhku melebur dalam dekapan yang tidak hanya memeluk, tetapi menyambut. Kami tak saling menguasai. Kami saling menyerahkan diri. Dan ketika tubuh Revan akhirnya memelukku dari belakang, cermin besar itu memantulkan bayangan kami yang bergerak pelan. Seperti dua warna yang bercampur tanpa garis pemisah. Jemarinya menyentuh pinggangku dari belakang, lalu naik ke lenganku, membalutku sepenuhnya dalam hangatnya tubuh muda yang bergetar menahan gejolak. "Dina," ia berbisik tepat di telingaku. Suaranya pecah. "Hem." Saya jatuh terlalu dalam. Aku menahan senyum getir. "Aku yang mendorongmu, Van." Cermin itu menjadi saksi. Bagaimana kami tenggelam dalam pelukan panjang yang menghapus jarak, usia, status, dan logika. Tidak ada yang kasar malam itu. Semuanya simbolik, lembut, dan memabukkan. Kami bergerak seperti dua aliran sungai yang akhirnya dipertemukan takdir, mengalir ke arah yang sama, menabrak bebatuan yang sama, tapi tetap menyatu di ujungnya. Aku menyadari bahwa malam itu bukan sekadar malam pertama kami saling menyerahkan diri, tetapi malam di mana aku, Dina Palupi, akhirnya mengizinkan diriku mencintai tanpa takut. Meski dunia luar mungkin akan memenggal kami dengan pandangan dan hukuman. Namun di ruangan itu, dalam pantulan cermin itu, hanya ada kami berdua. Dan hasrat yang kini tak mungkin dihentikan. Pagi datang seperti bisikan yang malu-malu memasuki selat tirai. Kamar tamu masih dipenuhi aroma malam yang belum sepenuhnya pergi. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan cahaya matahari menyentuh kulitku yang masih hangat dan lengket oleh kedekatan purba yang terlalu dalam. Untuk kujelaskan dengan kata-kata biasa, Revan masih tertidur di kursi dekat jendela.
Ia sengaja tidak berbaring di ranjang. Mungkin takut tidak sopan. Mungkin ingin melindungi jarak yang sudah kami hancurkan bersama. Wajahnya tenang, seperti seorang pemuda yang baru saja kembali dari medan perang, tetapi pulang dengan kemenangan yang tidak ia duga. Ketika aku menyadari sesuatu yang menohokku, lebih keras daripada kejadian semalam. Aku tidak lagi melihat Revan sebagai pelarian dari luka, melainkan sebagai rumah baru yang menyala tanpa kusuruh, hangat tanpa kujanjikan apapun. Aku berdiri, menghampirinya. Ketika jemariku menyentuh rambutnya yang sedikit kusut, Revan terbangun dengan kaget kecil yang justru membuatku tersenyum. "Bu Dina, maaf, saya ketiduran," katanya cepat, seolah membuat kesalahan besar. "Kau tidak salah apa-apa," jawabku lembut. Ia mengusap wajahnya, lalu berdiri pelan, menjaga jarak yang tipis. "Kalau ibu merasa menyesal, saya tidak apa-apa. Saya..." "Kau pikir aku menyesal?" tanyaku. Revan terdiam. Dia menatapku, dan aku melihat rasa takut yang ia simpan sejak malam itu. Takut menjadi kesalahan, bukan pilihan. Aku mendekat. "Revan, apa yang terjadi semalam adalah sesuatu yang kudapatkan setelah bertahun-tahun kehilangan diriku sendiri." Ia menunduk. Suaranya rendah seperti seseorang yang baru belajar percaya. "Saya cuma ingin ibu bahagia." Aku tertawa kecil. "Panggil aku Dina." Ia tampak gugup, tapi akhirnya berani mengucapkannya. "Dina." Namaku di bibirnya terdengar seperti doa pertama seseorang yang baru menemukan arah hidup. Kami berpindah ke ruang makan. Pagi itu sunyi, tapi tidak canggung. Revan sibuk membuatkan kopi. 2 gelas. 1 hitam untuknya, 1 cappuccino kesukaanku. Ia hafal. Mungkin sudah sejak lama memperhatikan tanpa berani menunjukkan. "Aku harus bicara sesuatu," kataku ketika ia meletakkan cangkir kopi di depanku. Revan menegang. "Kalau itu tentang semalam." "Bukan," kataku memotongnya. "Ini tentang hidupku." Ia duduk. Matanya kembali fokus kepadaku. Aku menarik napas panjang. "Kau tahu suamiku, Mulyono, sudah lama mengkhianatiku." Revan mengepal tangannya di bawah meja. "Saya tahu. Saya cuma tidak berhak ikut campur." "Kau tidak ikut campur," jawabku. "Kau menyelamatkan sesuatu yang sudah nyaris mati." Ia menatapku, lebih berani dari sebelumnya. "Lalu, apa yang Dina ingin lakukan sekarang?" tanyanya. Itulah pertanyaan yang kutakuti, sekaligus yang paling kubutuhkan. "Aku akan menggugat cerai," kataku lirih tapi tegas. "Aku ingin dengan Mulyono dengan kepala tegak, bukan terpuruk seperti yang dia harapkan." Revan mengangguk perlahan, seperti sedang menerima sebuah sumpah yang tidak ia sangka akan disaksikannya. "Kalau begitu, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya lagi. Aku menatapnya lama.
Kau sudah membantuku lebih banyak dari yang kau kira. Revan memerah mendengarnya. Wajah muda itu, dengan semua kejujuran dan ketulusannya, terasa seperti cahaya yang menembus kegelapanku selama ini. Aku mendekatkan tanganku ke tangannya. Ia ragu, tapi menggenggam tanganku juga. Erat, penuh janji yang tidak ia ucapkan, hanya ia tunjukkan. Genggaman itu terasa seperti jantung baru yang mulai berdenyut di dalam tubuhku. Kita harus hati-hati, kataku. Untuk apa? Tanyanya. Karena mulai hari ini, kita bukan hanya dua orang yang saling membutuhkan. Aku berhenti. Revan menatapku, penuh harap. Tapi apa? Dina, tanyanya lagi. Aku tersenyum pelan. Tapi dua orang yang siap melawan dunia, jika dunia menolak kita. Revan menunduk, lalu mencium punggung tanganku dengan lembut. Cukup singkat, cukup dalam untuk membuat dadaku menghangat, seperti disejukkan dan dibakar sekaligus. Di luar, matahari Surabaya mulai naik. Di dalam, tekadku sudah jauh lebih tinggi. Aku tahu, keputusan untuk bercerai bukan lagi sekadar pemberontakan terhadap suamiku, tetapi pernyataan cinta terhadap diriku sendiri dan terhadap pria muda yang kini berdiri di sisiku dengan kesetiaan yang tidak pernah kubayangkan. Aku tidak tahu bagaimana dunia akan memandang kami. Yang ku tahu hanya satu, gelombang yang telah bangkit. Antara aku dan Revan tidak akan pernah kembali tenang. Ketika ku buka mata pagi itu, aku masih merasakan hangatnya napas Revan di kulitku. Surabaya di luar jendela tampak masih lembab sisa hujan semalam. Tetapi di dalam kamar tamu itu, udara seperti menyimpan derit ranjang dari apa yang kami lakukan. Bukan sekadar kedekatan, tetapi sesuatu yang membuatku untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, tidak merasa sendirian. Ketika aku melihat Revan dalam pantulan cermin besar itu lagi, ada sesuatu pada cara ia menatapku. Campuran hormat, hasrat, dan ketulusan yang membuatku merasa seperti seorang wanita yang baru pertama kali dipercaya untuk dicintai. Saat itulah kusadari, hubungan kami bukan lagi rahasia yang kutakuti, melainkan kebenaran yang tidak bisa kuhentikan, meski seluruh dunia menuntutku untuk memutusnya. Revan bangkit perlahan, merapikan rambutnya, lalu menoleh padaku dengan senyum yang tidak pernah bisa diberikan Mulyono. Senyum yang tidak menguasai, tetapi menenangkan. Bu Dina, apa Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan suara baritonnya yang menenangkan hatiku. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi aku merasakan dadaku seperti berkedut oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Aku mengangguk. Aku baik, selama kamu di sini. Ia mendekat lagi, duduk di tepi ranjang, seolah menunggu izin yang sebenarnya tidak pernah perlu kuucapkan. Sentuhan jemarinya di punggung tanganku ringan, namun hadirnya terasa seperti mengisi celah-celah yang selama ini kosong. Kedekatan itu kembali merembes tanpa perlu kata vulgar atau lambang-lambang liar. Hanya dua manusia yang saling menemukan di tengah reruntuhan yang berbeda. Kami berbicara lama. Tentang masa kecilnya di Ambengan Batu, tentang ibunya yang berjualan rujak cingur di warung kecil ujung kampung, tentang ayahnya yang bekerja di PT Dok dan Perkapalan, juga tentang harapannya
yang tidak pernah berani ia sebutkan pada siapapun. Dan sepanjang ia bercerita, aku merasakan diriku terus melekat padanya, bukan karena rasa bersalah pada Mulyono, tetapi karena Revan membuatku melihat diriku sendiri dengan cara yang lebih jernih. Siang menjelang, cahaya matahari memantul di permukaan cermin besar itu, menciptakan garis-garis cahaya yang menggambar ulang siluet tubuh kami. Cermin itu telah menjadi saksi dari banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, tetapi anehnya, aku tidak merasa perlu lagi bersembunyi dari pantulannya. Bu. Aku menoleh. Apa setelah semua ini, Anda menyesal? Tanyanya lagi dengan nada yang beraroma takut kehilangan. Pertanyaan itu menembus dinding-dinding yang selama ini kubangun. Aku harus menelan ludah sebelum menjawab. Tidak, Revan. Yang kusesali hanyalah, mengapa aku menunda bertahun-tahun untuk keluar dari hidup yang membuatku mati pelan-pelan ini. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Bukan pelukan yang mengklaim, melainkan yang menampung. Dan pada saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi memikirkan Mulyono, atau rumah besar ini, atau pandangan orang luar. Yang kupikirkan hanya esok, dan apakah Revan masih ada di dalamnya. Menjelang sore, suara langkah Mulyono terdengar dari lantai bawah. Langkahnya cepat, seperti emas yang ingin ia kejar, namun tak pernah cukup. Jantungku berdebar bukan karena takut ketahuan, tetapi karena aku mulai sadar bahwa babak hidupku berikutnya tidak bisa lagi ditunda. Aku menatap Revan. Ia mengangguk, seolah tahu apa yang harus kulakukan. Setelah menghirup nafas panjang, aku berdiri di depan cermin besar itu, masih dengan rambut sedikit kusut, mata yang tidak lagi sembab, dan hati yang tiba-tiba penuh keberanian. Cermin itu memperlihatkan dua sosok. Aku yang terluka namun bangkit, dan Revan di belakangku, berdiri seperti bayangan yang akan kutarik ke masa depan. Dalam pantulan itu aku berbisik pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada siapapun. Sudah cukup. Mulai malam ini, aku memilih diriku, dan memilih dia. Dan cermin itu, sekali lagi, menyimpan rahasia yang tidak pernah meminta untuk dibersihkan. Untuk beberapa detik setelahnya, aku hanya berdiri di depan cermin, mencoba mengenali diriku yang berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Rasanya seperti melihat seseorang yang akhirnya menemukan pintu keluar dari ruangan gelap yang selama bertahun-tahun ia kira adalah rumahnya. Aku bukan lagi Dina yang pasrah, bukan lagi Dina yang takut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Suara langkah Mulyono dari lantai bawah membuat jantungku berdebar, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu benturan besar akhirnya tak bisa lagi kutunda. Revan berdiri tepat di belakangku, menatap pantulan kami berdua di cermin besar itu. Ada sesuatu pada caranya memandangku, seolah ia bukan hanya bersiap melindungiku, tetapi juga siap berjalan bersamaku menuju segala konsekuensi. Saat itulah aku merasakan ketenangan aneh. Rasa aman yang tak pernah kualami dari Mulyono, lelaki yang secara hukum masih disebut suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum turun ke bawah, membiarkan langkahku terdengar jelas di tangga. Seperti ritme keberanian yang baru tumbuh. Mulyono tengah berdiri di dekat minibar, dasinya miring, wajahnya lelah namun tetap menunjukkan arogansi lama yang membuatku selama bertahun-tahun mengecil di hadapannya. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh. Pertanyaan itu seperti peluru lama yang kosong, tak lagi mampu menembus apapun. Aku dari tempat yang akhirnya membuatku sadar. Jawabku pelan namun tegas. Ia menoleh. Pandangannya mengerut. "Apa maksudmu?" Aku duduk di sofa,
menjaga postur agar tetap tenang. Mulyono, aku sudah tahu semuanya. Kamu dan sekretaris barumu, foto-foto, bukti chat, transferan. Aku tidak akan menutup mata lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terdiam. Tidak ada amarah. Tidak ada bantahan. Hanya diam yang membuktikan bahwa semua itu benar adanya. Di lantai atas, aku mendengar langkah Revan berhenti di ujung tangga, menahan diri agar tidak turun kecuali aku membutuhkannya. Kehadirannya, meski hanya sebagai napas yang jauh, tapi membuatku kuat. Mulyono akhirnya bersuara, datar. Jadi, kamu mau apa? Aku menatapnya, menahan getaran suara. Aku mau hidupku kembali. Aku mau cerai. Kata itu keluar dengan jelas, seperti pecahan kaca yang akhirnya kusingkirkan dari kakiku setelah bertahun-tahun memberikan sakit. Ia tertawa pendek, sinis. Kamu pikir kamu bisa? Kamu pikir kamu bisa ambil semua fasilitas ini? Tantangnya dengan nada sombong. Aku mengangguk. Bukan aku yang berpikir. Bukti-buktinya yang bicara. Mulyono membuang napas panjang, menatapku seolah aku adalah seseorang yang baru ia lihat untuk pertama kalinya. Kamu berubah. Aku tersenyum kecil. Aku baru ingat siapa diriku. Revan akhirnya turun dengan langkah terukur, bukan menantang, bukan mengancam, hanya hadir sebagai seseorang yang siap menjaga jika aku goyah. Tatapan Mulyono membelalak sesaat, bukan karena takut, tetapi karena mendadak menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada ditinggalkan, bahwa aku kini punya seseorang yang memandangku dengan cara yang tak pernah ia lakukan. Aku kembali berdiri, menatap Mulyono dengan ketenangan yang lahir dari keberanian yang selama ini tersembunyi. Aku akan urus semuanya hari ini, kataku. Kita sudah terlalu lama berpura-pura. Lalu aku berjalan ke arah tangga. Revan merapat sedikit ke samping, memberiku ruang untuk lewat, namun cukup dekat hingga aku dapat merasakan keteguhannya. Tanpa kata, aku mengangguk pada Revan, dan ia membalas dengan pandangan yang membuat seluruh malam-malam gelapku tampak jauh di belakang. Dan ketika kami naik ke lantai atas bersama, aku tahu, mulai detik itu, tidak ada langkah kembali. Tidak ada keraguan. Tidak ada pintu yang akan kututup lagi. Cermin besar di kamar tamu itu menunggu. Saksi lama yang akan segera menyaksikan babak terbaru dalam hidupku. Aku memasuki kamar tamu itu, seperti memasuki babak baru yang sudah lama memanggil namaku. Ruangan itu masih menyimpan aroma semalam, aroma yang bukan sekadar kenangan, tetapi tanda bahwa diriku telah berubah. Tidak ada lagi Dina yang menahan rasa, tidak ada lagi Dina yang bersembunyi di balik kewajiban rumah tangga, dan tidak ada lagi Dina yang menjaga pernikahan walau sudah mati sejak lama. Revan berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak juga pergi. Hanya menatapku dengan cara yang membuatku merasa seperti pusat dari segala sesuatu. Ia akhirnya melangkah masuk perlahan, hanya sejauh beberapa langkah, cukup untuk membuat jarak antara kami mencair. Ia tidak menyentuhku. Tidak perlu. Tatapannya saja sudah membuat tubuhku berbicara lebih jujur daripada kata-kata manapun. Kalau ibu ingin sendiri, saya tunggu di bawah, katanya pelan. Suaranya rendah, penuh hormat, penuh penahanan diri yang justru membuat dadaku terasa hangat dan hidup. Aku mendekatinya, berhenti hanya sejengkal darinya. Tidak, jawabku, suaraku lebih lembut dari yang kuduga.
Di sini saja. Aku butuh kamu, bukan untuk berlindung, tapi untuk menjadi diriku sendiri. Revan mengangguk, dan dalam gerakan yang begitu pelan, ia menutup pintu kamar itu. Tidak ada suara keras, hanya bunyi klik halus yang menandai bahwa dunia luar tidak lagi punya hak untuk mengganggu ruang ini. Ruang kami. Kami duduk berdampingan di tepi ranjang. Tidak ada ledakan hasrat liar. Yang ada justru ketenangan yang menyelimuti kami, seperti dua jiwa yang akhirnya berhenti berlari. Revan meraih tanganku perlahan, memperlakukannya seperti sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang berutang. Ia menggenggamnya dengan hangat, dan genggamannya lebih jujur daripada ucapan cinta manapun yang pernah kudengar dari seorang lelaki. Apa yang ibu rasakan sekarang? Ia bertanya, suaranya nyaris seperti doa. Aku menatap jari-jarinya yang membalut jemariku. Aku merasa pulang ke rumahku. Jawaban itu membuatnya menutup mata sesaat, seperti mencoba mendengar ulang kalimat itu, agar benar-benar masuk ke dalam dirinya. Kami berbicara lama. Tentang masa depan, tentang kemungkinan, tentang apa yang akan terjadi setelah perceraian. Aku ceritakan semuanya. Dokumen yang sudah kusiapkan, bukti perselingkuhan Mulyono yang sudah kususun rapi, sampai strategi gugatan yang sudah kubahas dengan pengacaraku. Revan mendengarkan tanpa memotong, tanpa menambahkan dramatisasi. Ia hanya ada. Dan itu lebih dari cukup. Kalau nanti semuanya sudah selesai, katanya perlahan. Apa yang akan ibu lakukan? Tanyanya. Pertanyaan itu menghentikan nafasku sesaat. Aku ingin hidup tanpa takut, jawabku pelan. Dan jika kamu masih ingin berjalan bersamaku, aku tidak akan menolak. Ia tersenyum kecil. Senyum yang membawa kehangatan yang tidak pernah bisa diberikan rumah sebesar ini. Saya tidak akan kemana-mana. Cahaya sore masuk melalui jendela besar, memantul pada cermin raksasa itu, menaburkan kilau lembut ke seluruh ruangan. Pantulan kami di sana. Dua sosok yang saling mendekat tanpa terburu-buru. Terasa seperti adegan yang lebih intim daripada pertemuan fisik manapun. Karena keintiman sejati tidak selalu datang dari tubuh, tetapi dari keberanian untuk membuka bagian terdalam diri kita kepada orang lain. Aku berdiri di depan cermin itu lagi. Revan berdiri sedikit di belakangku. Tidak menyentuhku. Tidak memaksaku. Ia hanya menjadi bayangan yang setia. Cahaya yang mengikuti. Dalam pantulan itu kulihat, seorang wanita yang tidak lagi terperangkap pernikahan kosong, atau rumah mewah yang dingin. Aku menyentuh permukaan cermin dengan ujung jari. Cermin ini, bisikku, akan menyaksikan akhir dan awal sekaligus. Revan mendekat sedikit, suaranya rendah, mantap. Saya akan ada di setiap awalnya. Dan tepat pada saat itu, aku tahu. Cinta yang lahir dari luka tidak selalu berakhir menjadi racun. Kadang, ia justru menjadi rumah baru. Rumah yang dibangun bukan dari kepemilikan, tetapi dari keberanian untuk saling memilih. Malam itu, tanpa kata, kami duduk berdampingan menghadap cermin. Dua jiwa yang bersiap menutup masa lalu dan membuka pintu yang selama ini kubiarkan terkunci. Pada akhirnya, hidup selalu membawa kita ke persimpangan-persimpangan yang memaksa kita untuk memilih. Tetap tinggal dalam luka yang membusuk pelan, atau melangkah menuju sesuatu yang lebih jujur meski penuh risiko. Dina Palupi, pada usianya yang ke-40, akhirnya memilih hidup yang tidak lagi dibangun dari kepura-puraan.
Ia memilih keberanian. Cinta yang ia temukan bersama Revan bukan sekadar pelarian, bukan pula sekadar balas dendam. Ia adalah perjalanan panjang menuju pengenalan diri. Tentang bagaimana seorang manusia berhak bahagia, berhak dihargai, dan berhak dicintai dengan tulus tanpa syarat. Epilog ini mengingatkan kita bahwa keputusan paling penting dalam hidup bukanlah tentang mempertahankan apa yang mengikat, tetapi merelakan apa yang sudah tidak memberi kehidupan. Kita semua, dengan cara masing-masing, pernah menjadi Dina. Terluka, ragu, dan mencari pegangan di lorong yang dipenuhi bayangan. Dan kita semua juga bisa menjadi Dina yang baru. Bangkit, memilih, dan membuka pintu yang selama ini kita takutkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keberanian tidak selalu berupa suara lantang. Kadang ia muncul dari keputusan untuk mencintai diri sendiri. Kejujuran adalah pondasi cinta yang paling tahan lama. Dan bahwa bahagia bukanlah hadiah, melainkan pilihan. Jika kisah ini memberi Anda kehangatan, ketenangan, keberanian, atau sekadar ruang renungan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Itu adalah bentuk dukungan terbesar agar saya dapat terus menghadirkan cerita cinta yang lebih romantis, lebih menyentuh, lebih sensual dalam bahasa yang santun, dan tetap membawa pesan positif untuk kehidupan. Berikan like jika cerita ini menyentuh sisi emosional Anda atau memberi Anda sudut pandang baru tentang cinta dan keberanian. Tinggalkan komentar. Ceritakan bagian mana yang paling menyentuh Anda, apa pelajaran yang Anda dapatkan, atau bagaimana kisah ini bersinggungan dengan pengalaman hidup Anda. Setiap komentar adalah bahan renungan bersama dan motivasi untuk cerita berikutnya. Sebarkan cerita ini kepada keluarga, teman, sahabat, atau kolega. Tidak semua dari mereka berani mengungkapkan kegelisahannya, tetapi mungkin sebuah cerita dapat membuka percakapan yang selama ini tertahan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dina hingga akhir. Semoga cinta, dalam wujud paling jujur dan positifnya, selalu menemukan jalan ke hidup Anda.